hikmah dari hadis nomor 9 ini kita sudah sampai kepada masalah tentang menjauhi larangan. Kemudian kita berusaha juga untuk mengikis sumber kemaksiatan. Karena ini permasalahan yang sebenarnya menjadi semangat dari ajaran-ajaran Islam, yaitu kalau ada sesuatu yang kira-kira akan memberikan atau membawa kemudaratan, membawa kerugian, membawa hal-hal yang berbahaya bagi manusia atau bagi umat, itu diperintahkan untuk dijauhi. Bukan sekedar dilarang, tapi diperintahkan untuk dijauhi. Makanya perintahnya adalah menjauhi larangan. Nah, di dalam menjauhi larangan ini juga ada terkandung perintah untuk mengikis dari sumber kemaksiatan. Sumber-sumbernya itu hendaknya ditutup, diusahakan supaya sumber-sumbernya itu, sumber-sumber kemaksiatan, sumber-sumber kejahatan, sumber-sumber keburukan itu bisa dihilangkan. Makanya ketika kemiskinan itu menjadi sumber dari banyak kejahatan misalnya, atau kemiskinan menjadi sumber kebodohan misalnya, kemiskinannya itu mesti dihilangkan. Atau ketika kebodohan itu menjadi sumber dari keburukan-keburukan, sumber dari kejahatan-kejahatan, karena bodoh, karena dia tidak tahu, makanya kebodohannya itu yang mesti dihilangkan, mesti diperangi, mesti ditutup sumber-sumber kebodohannya. Makanya ini adalah perintah untuk melakukan hal-hal atau meninggalkan hal-hal karena merupakan urusan preventif dari ajaran agama. Demikian juga ketika kita diperintahkan menjauhi larangan, ini digabungkan dengan perintah untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Jadi ketika kewajibannya dilakukan pada saat yang bersama, kita juga diminta untuk meninggalkan larangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua hal ini yang mesti dilakukan secara bersamaan. Tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri gitu. Misalnya melakukan kewajiban-kewajiban, perintah-perintah semuanya dikerjakan, tapi tidak menjauhi larangan, tidak meninggalkan larangan. Artinya larangan-larangan ini masih dilakukan. Itu yang kata orang sekarang STMJ, sholat terus tapi maksiatnya jalan. Itu nggak boleh seperti itu, karena dua-duanya meninggalkan atau menjauhi larangan dan mengerjakan kewajiban itu adalah satu sisi dari mata uang, dua sisi dari satu mata uang yang sama, harus berjalan bersamaan. Makanya kalau ada satu saja yang ditinggalkan, ini akan menjadi timpang dan tidak berlaku. Gitu. Sama kayak uang mainan kan, uang mainan kadang-kadang bentuknya tuh sama semuanya seperti uang kertas yang asli, tapi ada tulisannya uang mainan, nggak laku gitu. Demikian juga kalau misalnya uangnya itu bener gitu, tapi cuma separoh yang dicetak, yang sebelahnya itu bersih, kosong, nggak ada apa-apa, itu juga nggak laku. Jadi mesti dilakukan kedua-duanya secara simultan, bersamaan, jangan satu ditinggalkan, yang lain dikerjakan, nggak bisa begitu. Di sisi lain adalah ketika ada sesuatu yang dilarang, yang harus ditinggalkan, meninggalkannya itu akan menjadi bernilai ibadah. Meninggalkan larangan itu adalah nilainya ibadah. Menjauhi dosa itu nilainya ibadah. Demikian juga mengerjakan kewajiban itu adalah ibadah. Jadi meninggalkan dosa, kalau mengerjakan larangan yang haram itu kan dosa. Nah, meninggalkannya itu menjadi ibadah berpahala. Itu jadinya sesuatu yang mungkin jarang dikemukakan. Kalau meninggalkan sesuatu, kalau ada larangan harus tinggalkan. Nah, begitu kita meninggalkannya lillahi ta'ala, itu karena Allah, itu udah menjadi bagian dari ibadah kita. Itu berpahala sebetulnya. Jadi mesti diingat-ingat gitu, kalau mencari pahala, jangan kita
menganggap oh kita bikin aja pahala yang banyak, ntar juga kalau kita bikin dosa ketutup gitu. Nggak seperti itu, justru kalau mau bikin pahala yang banyak ya jauhi yang dilarang karena itu juga menjadi tambahan pahala buat kita gitu. Jadi mesti dipahami dengan benar, jangan sampai pemahamannya separuh-separuh atau malah pemahamannya keliru, nanti malah jadi, nah ini akan berpengaruh pada yang berikutnya, yaitu bahwa akan timbul kaidah yang namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi kita itu diutamakan untuk mencegah terjadinya kerusakan, mencegah terjadinya kemaksiatan, mencegah keburukan-keburukan daripada berusaha mengambil manfaat. Jadi ini kalau ada suatu perbuatan, ada manfaatnya tapi ada mafsadatnya, ada kerusakannya, ada keburukannya, ada kerugiannya. Maka yang harus dihilangkan itu adalah kerugiannya daripada kita berupaya mengambil manfaatnya, karena kalau kita mengambil manfaatnya ya kerugiannya akan dapat juga itu. Tapi kalau kita lakukan kita dapat manfaat, kita dapat kerugian, kalau kita nggak lakukan kan berarti kita nggak dapat manfaatnya. Iya betul, tapi jelas-jelas kita nggak dapat kerugiannya gitu. Makanya di dalam kaidahnya adalah kita menghindarkan kerugiannya dulu gitu. Jangan semata-mata kita mengejar kemanfaatannya. Ini secara umumnya adalah seperti itu. Misalnya kita ada tahu nih ada orang yang memang kerjaannya itu adalah bikin homer dari berbagai macam barang, termasuk misalnya anggur. Nah, kita punya produksi anggur nih, buah anggur. Kita jual ke dia. Kan? Ini akan berbahaya karena apa? Karena kita tahu dia pekerjaannya bikin homer, nah, kemungkinan besar anggur dijual ke dia akan dibikin homer juga. Makanya jangan gitu. Karena kalau kita jual anggur ke dia akan nanti dibikin homer, itu akan timbul keburukan yang besar. Makanya jangan jual anggur ke dia gitu. Jual sendiri atau jual kepada orang yang lain yang kita tahu dia tidak memiliki pekerjaan membuat homer. Gitu. Kalau ada dua hal yang dikerjakan tapi ada manfaat dan maslahatnya, mesti diukur lagi sebenarnya. Kan ukuran-ukuran urf kebiasaan yang ada di masyarakat itu kan kadang-kadang berbeda kan. Gitu. Makanya kalau misalnya ada perbuatan yang kita lihat secara adat atau secara kebiasaan ini akan lebih besar manfaatnya, sementara yang keburukannya bisa kita tanggung atau bahkan malah diperbolehkan dalam keadaan tertentu, nggak apa-apa dilakukan. Kayak kita menyembunyikan kebenaran misalnya, atau kalau kita melakukan kebohongan untuk sesuatu yang lebih besar manfaatnya. Dua orang teman kita bertengkar misalnya, berselisih sampai nggak mau ngomong satu sama lain kan. Nah, kita menyembunyikan kebenaran atau kita melakukan kebohongan sedikit untuk mendamaikan mereka masih diperbolehkan. Benar. Kan memang ada ada hukumnya. Secara kaidah fikihnya ada, secara contoh perbuatan nabinya ada. Nah itu bisa dilakukan. Kayak dulu Nabi melindungi seseorang yang akan dibunuh, gitu kan. Nabi lagi nunggu orang, terus ada orang yang terburu-buru gitu, bilang minta tolong karena dia akan dibunuh, minta disembunyikan infonya bahwa dia lewat itu. Ya, Nabi tinggal pindah tempat aja gitu kan, bergeser sedikit dari tempatnya. Waktu ada orang-orang datang yang mau membunuh itu datang menanyakan, lihat orang ini enggak ada. Ya, Nabi tinggal jawab, semenjak saya berada di sini, kan dia sebenarnya pindah kan, tadinya ada cuma geser sedikit, tapi semenjak Nabi
Nabi pindah di dalam posisinya yang sekarang, tidak pernah melihat orang itu gitu ya. Itu menyembunyikan kebenarannya sebenarnya, sedikit menyembunyikan kebenarannya itu, tetapi untuk mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar, yaitu bahwa dia melindungi orang yang akan dibunuh gitu. Itu kan sesuatu yang sebenarnya kalau di dalam kondisi yang biasa, apalagi kondisi di bawah sumpah misalnya, tidak boleh menyembunyikan kebenaran, tetapi karena ini diperlukan untuk menyelamatkan nyawa manusia, itu boleh dilakukan. Tapi itu caranya benar, caranya elegan gitu, bahwa tinggal pindah posisi aja, geser aja sedikit. Semenjak saya berada di sini, nah, di sininya kan berarti di dalam posisi yang sekarang, di dalam tempat letak yang sekarang, bukan tempat atau letak yang dulu. Nah, sebaliknya juga, kalau kita berada di bawah sumpah untuk menceritakan sesuatu hal yang barangkali itu aib buat orang lain, tetapi kita tahu, dan itu kita diperintahkan oleh hakim untuk menceritakannya, ya mesti diceritakan. Dan itu bukan termasuk dosa, bukan termasuk ghibah, ngomongin orang di depan hakim, karena perintah hakim untuk menceritakan sesuatu, menceritakan kebenarannya. Nah, ini adalah hal-hal yang sebenarnya kalau dipandang secara satu persatu gitu, itu akan bisa kelihatan mana yang boleh, mana yang nggak bolehnya. Makanya kaidah-kaidah yang ada di dalam agama ini mesti dipahami benar-benar, supaya kitanya itu nggak salah langkah di dalam kehidupan. Jangan ditanyain sama bosnya kita bohong gitu. Kenapa kamu bohong? Takut sama teman saya. Ya, bukan itu yang menjadi alasan gitu kan. Harus ada alasan yang benar. Nah, itu adalah semua tentang beberapa hikmah dari ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjauhi larangan dan mengerjakan perintah atau kewajiban semampu kita. Tapi di dalam ujung dari hadis itu ada beberapa hal yang berkenaan dengan kehancuran umat yang terdahulu yang menjadi perhatian dari Rasulullah SAW. Di antaranya adalah bahwa yang menjadi kehancuran umat di zaman-zaman yang dahulu disebutkan oleh Rasulullah SAW itu adalah banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak berguna. Itu satu. Dan yang kedua, tidak berkomitmen dengan syariat yang sudah diturunkan oleh Allah SWT melalui nabi-nabi mereka. Ini adalah peringatan jadi dari Rasulullah SAW. Kalau udah dikasih sesuatu syariat, suatu hukum, nggak usah banyak-banyak nanya. Tuh. Dan kalaupun sudah kita terima syariatnya, hak dan kewajiban-kewajibannya yang sudah diperintahkan, ya kerjakan gitu. Nggak usah kita pakai cara-cara menghindari. Padahal sih itu bukan menghindari gitu. Itu kita menggelapkan perintah gitu. Kayak siapa? Zamannya Bani Israel nggak boleh ke laut menangkap ikan gitu. Hari Sabtu dijadikan hari yang suci supaya mereka beribadah. Itunya lautnya dibendung dari hari Jumatnya gitu. Itu kan akal-akalan gitu. Kan sebenarnya ya udah nggak usah dibendung-bendung, biarin aja gitu, karena memang hari Sabtunya yang tidak boleh kerja nangkep ikan, ya biarin aja, toh nanti hari Minggunya kita bisa nangkep ikan lagi. Ini mah dibendung supaya banyak ikannya, ya artinya masih berusaha mengakali gitu. Ini yang menjadi perhatian buat umat Islam, nggak boleh seperti itu gitu. Kalau memang udah ada larangannya, ya nggak usah diakal-akalin. Kalau udah ada perintahnya, ya nggak usah diakal-akalin. Waktu kemarin membahas perintah kan ada yang mencoba untuk
memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan aturan atau syariat yang memang sudah mudah sebetulnya. Mereka mengambil dalil-dalil atau dalih, bukan dalil, jadinya dalih, alasan supaya mereka tidak melakukan perintah, kayak yang bepergian ke luar negeri misalnya, bepergiannya jauh gitu untuk waktu yang cukup lama. Mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan, alasannya sedang dalam perjalanan, padahal di situ sudah lebih dari seminggu misalnya, lebih dari sepekan, kan berarti mereka udah mukim. Batas mukim kan 3 hari. Mukim artinya orang yang hadir di satu tempat untuk jangka waktu yang lama. Nah, kalau mereka udah ada di tempat situ lebih dari 3 hari, itu udah masuk dalam kategori mukim. Nah, mereka udah berkewajiban. Nah, yang tidak berkewajiban itu yang dalam perjalanan. Kan saya di luar negeri, Pak. Ya, tapi kan udah lebih dari sepekan. Itu udah lebih dari sepekan kamu ada di situ. Ya itu namanya mukim. Udah wajib. Nggak bisa ngambil alasan atau dalih dia dalam perjalanan. Yang dalam perjalanan ya, bayangin aja kalau orang zaman dulu atau zamannya Nabi, perjalanan ini pakai unta. Udah paling kerennya itu orang pakai unta gitu. Nah, orang pakai unta itu apa ininya? Apa maksudnya? Apa kenyamanannya itu apa gitu kalau dibandingin sama yang sekarang naik pesawat gitu kan ke tempat yang jauh. Jarak yang jauh itu bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Nah, mereka jarak yang eh, kalau ukuran sekarang nggak terlalu jauh, ratusan kilo aja itu udah harus ditempuh dalam perjalanan beberapa hari. Perjalanan beberapa hari yang mereka arungi itu adalah padang pasir. Kendaraan mereka adalah unta gitu kan. Nah, ini yang nggak bisa dibandingkan kalau dengan kenyamanan orang sekarang naik pesawat misalnya. Nah, kalau udah nyaman naik pesawat, nah, ya kalau mau puasa aja kali gitu kan. Secara masyakkah, secara kesulitan itu nggak terlalu besar kesulitannya, malah nikmat gitu kan. Kalau ditanyain orang-orang yang belum pernah naik pesawat, pasti ada yang bilang, wah pengen naik pesawat gitu, pengen ngerasain naik pesawat. Iya, artinya itu bukan sesuatu yang dianggap sebagai kesulitan, malah dianggap sebagai suatu kemewahan, sesuatu yang diidamkan kan. Makanya jangan sembarangan mengambil hukum bahwa itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk tidak berpuasa. Tuh. Kemudian kalau soal bertanya-tanya gitu, jangan kayak si cepmek gitu kan. Kamu bertanya, bukan bertanya-tanya masalah itu, maksudnya masalah agama. Apalagi yang sekarang ini untuk masalah-masalah yang pokok, yang sudah pasti, yang sudah tertera di dalam Al-Quran, yang sudah disebutkan di dalam hadis, itu udah fix, sudah kayak gitu. Kenapa? Ya Rasulullah SAW kan udah selesai tugas untuk menyampaikan ajaran agamanya. Makanya ketika udah dibilang, ini ada cara membagi harta waris. Kalau ada anak laki, ada anak perempuan, maka bagian anak laki, nah 2 kali bagian anak perempuan. Udah jelas begitu kan? Ya nggak usah diotak-atik, nggak usah dicari-cari alasan, oh kan besi sekarang, ya nggak usah gitu, nggak bisa. Kalau mau ngubah kondisi itu, apa bukan? Kalau mau mengubah tata cara itu, ketentuan itu, ya harus mengubahnya melalui Rasulullah SAW. Tapi kan Rasulullah udah wafat, udah nggak bisa dirubah berarti gitu. Kalau gitu nunggu nabi baru, ya nggak ada nabi baru, kan udah selesai. Rasulullah udah terakhir, udah nggak ada lagi nabi sesudah beliau, nggak ada lagi rasul sudah beliau, udah selesai. Kan syariatnya itu, pakai itu, nggak usah diotak-atik. Kalau mau nanya-nanya, nah kalau mau nanya-nanya sama ulama boleh. Yang mau ditanya apa? Begini Pak, ini ada orang lelaki meninggal, dia punya istri, dia punya anak 2. Nah, bagiannya masing-masing berapa? Nah, itu boleh ditanyain. Ini gini nih Pak, ada orang laki meninggal. Nah, hartanya belum sempat dibagi. Kemudian salah satu ahli warisnya meninggal juga. Nah, bagaimana pembagiannya? Nah, yang itu boleh ditanyain. Ulama tanyain. Nah, itu nanti akan dikasih tahu.
bagaimana cara pembagiannya, siapa dapat berapa, itu udah apa, kalau kita memang awam ya mesti ditanyain. Jadi pas ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itunya di situ tuh, apa, penerapannya itu di situ. Itu. Jangan kayak waktu zaman Nabi, udah dibilang sama Nabi, kerjakanlah haji dengan manasik yang seperti ini. Ada yang nanya, apakah kewajiban setiap tahun ya Rasulullah? Aduh, kalau dijawab iya pada saat itu, amsyong kita. Tiap tahun mesti pergi haji, jadi wajib itu. Apa, pergi haji tiap tahun. Ya untung Rasulullah nggak jawab. Kalau dijawab pada saat itu ada. Jawab iya, ada habis sudah kita. Begitu banyak apa kewajiban-kewajibannya. Jadi ini yang hal-hal yang seperti ini yang mesti diperhatikan gitu. Dalam riwayat juga katanya dulu sahabat-sahabat di Madinah itu mereka itu berusaha menahan diri jangan sampai menanyakan sesuatu hal yang bisa-bisa nanti akan menyulitkan mereka. Makanya mereka itu dikabarkan seneng gitu kalau ada orang Badui datang. Orang Badui itu kan yang dari apa dari kampung-kampung gitu kan. Dan mereka tidak selalu bersama Rasulullah dan apa berita-berita ajaran agama yang sampai ke benak mereka itu nggak selengkap yang diterima oleh para sahabat kan. Jadi kalau mereka datang itu mereka nanya, ya Muhammad, nggak bilang Rasul ya Rasulullah enggak, mereka bilang ya Muhammad gitu. Namanya orang Badui gitu, orang yang kalau dari segi pendidikan mungkin rendah kalau kalau sekarang ya, kalau sekarang dan secara apa kesopanan ya mereka berada di lingkungan hidup yang keras. Jadi sesuatu yang menurut mereka udah cukup sopan ya menurut orang-orang lain mungkin itu nggak sopan banget. Padahal menurut mereka itu udah cukup sopan. Sampai cerita yang ada orang apa eh, kencing di masjid itu adalah bagian dari orang-orang yang seperti itu gitu. Ya mereka nggak menyadari bahwa yang seperti itu adalah sesuatu yang sangat tidak sopan gitu, sangat terlarang gitu. Bisa kalau memang orang benar mau bisa dibunuh gitu maksudnya. Tapi kan mereka orang baru aja makanya orang harus semua ya jangan ditahan ya jangan gitu. Jangan langsung dimarahin, jangan apalagi udah ada yang mau nyabut pedang mau membunuh ya jangan dilukai segala macamnya karena mereka memang latar belakangnya adalah seperti itu. Dan itu dipandang oleh beberapa sahabat itu sangat menguntungkan karena mereka nanti akan eh, menanyakan hal-hal yang sahabat sendiri itu menahan diri untuk tidak menanyakan. Mereka pengen nanya gitu, tapi ya, jangan sampai itu nanti menyulitkan diri mereka sendiri ya mereka tahan. Kalau orang-orang Badui yang nanyain kan bebas gitu kan. Kayak ada orang Badui yang nanya, Muhammad itu, apakah kamu memerintahkan untuk tuh disebutin tuh semua rukun Islam tuh dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Iya gitu. Nah, terus yang terakhir dia tanya, kalau saya melakukan itu semua, apakah saya akan masuk surga? Iya, kamu akan masuk surga. Kalau kamu, itu kan udah cukup gitu. Artinya nggak usah ditambah-tambahin lagi gitu. Nggak pakai kesunahan-kesunahan juga udah bisa masuk surga. Nah, itu akan menguntungkan buat semuanya. Makanya sahabat seneng tuh kalau ada orang-orang yang begitu. Oh, ternyata dengan menjaga itu saja, menjaga kewajiban-kewajiban saja sudah akan bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Artinya ya sahabat sih bukan orang-orang yang mau mengambil keuntungan dari situ, maksudnya justru mereka merasa udah punya modal. Nah, ini modal nih. Artinya kalau saya melakukan yang wajib-wajib ini semuanya saya udah punya modal untuk masuk surga. Tinggal nyari tambahannya supaya bisa dapat surga yang paling tinggi. Itu. Jadi ngambilnya udah udah dapat modalnya itu yang sedikit udah insya Allah udah bisa membawa kita ke dalam surga tinggal ditambah-tambahin nanti sahabat minta ya sunnah-sunnah kayak yang orang-orang miskin itu kan lapor kepada Nabi ya Nabi kami gimana nih orang-orang kaya mah enak gitu jihad dia nyumbang paling banyak dia ikut pergi jihad juga giliran kok mereka nyumbang lah saya nggak bisa nyumbang gimana nih ya ini kasih tuh sama Nabi zikir-zikir yang akan
membawa keberkahan buat orang-orang miskin itu. Nah, orang-orang kaya begitu dengar, wih, ada zikir-zikir kayak gini nih. Nah, itu kan kesunahan-kesunahan kan. Ya mereka ikutin gitu. Protes lagi sama orang-orang miskin Nabi, mereka ikut-ikutan tuh orang-orang kaya ikut-ikutan zikir. Ya nggak apa-apa, itu udah keuntungannya mereka. Karena nggak semua orang kaya akan bisa mantap zikir kayak orang-orang miskin gitu kan. Beda gitu. Orang miskin kan dalam segala keterbatasannya itu kalau zikir mereka terus kemudian bermohon berdoa pada Allah Subhanahu wa taala itu mantapnya luar biasa. Nah, kalau orang kaya itu belum tentu gitu, zikirnya seperti itu. Berdoanya seperti itu. Makanya dibiarkan saja kamu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Silahkan aja. Karena belum tentu orang kaya itu juga akan punya waktu gitu untuk berzikir. Karena mereka kebanyakan yang ngurus kekayaannya. Itu apa sesuatu yang kalau apa ditanya-tanyakan macam-macam yang apa bisa menimbulkan keberbahayaan. Jadi ada pertanyaan yang dilarang, ada pertanyaan yang diperbolehkan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini akan bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan akan Allah tambahkan untuk kita ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Mari kita sama-sama akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah maka itu datangnya dari diri saya pribadi. Saya mohon Allah, saya mohon kepada teman-teman semuanya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di Gracia Poli dia